klarifikasi. Ini baru hari ini teman-teman. Ini bersama orang ini nih, kuning. Dia pakai baju kuning, gue pakai baju kuning, begitu loh. Paham nggak sih maksudnya? Eh, paham nggak sih maksudnya? Sudah lihat? Iya kan sudah lihat, belum ada suara saya. Masalahnya kan ini mau ngecaprak. Mohon maaf ya teman-teman, saya bangun tidur. Karena terlalu banyak yang DM. Saya bangun tidur, terus begitu saya bangun, Allah Allah aku janjian sama netizen, aku bilang gitu. Mau ngecaprak lagi gitu. Terus aku lihat tuh, aku lihat live-nya teman-teman, saya lihat Sela ada di sana, Mahir ada di sana, pada live-live dia apa-apa live-live dia. Nanti saya nggak mau ngasih tahu, ya kan? Aku lihat semua ada pada live-live. Oh, Bang Maksi ada di sana, lah, biarin aja. Aku pura-pura bodoh, lab sendiri gitu kan. Nah, begitu lab sendiri ada datang gitu. Ya nggak apa-apa sih. Datang. Nanti kalau misalnya di persidangan kalau Reza ketemu nanti sama Mbak Ade gimana? Yang pasti cita-cita kamu terbesar adalah pastinya pengen ketemu sama ibu kandung kamu. Iya. Sudah bukan mediasi lagi. Kan tiga mediasi nggak hadir ya. Sebenarnya Reza itu pengen ketemu Mbak D ini gimana sih di pengadilan? Apa pakai? Sebenarnya mulai dulu pengen ketemu. Kalau ketemu ya sudah. Iya gimana ya, sedih kenapa kok pakai tanya itu ya bingung. Bagaimana benar tadi? Sudah. Gara-gara kamu ini boykot. Baru tahu sebenarnya. Ini makanya saya ini jadi pengisah ya. Melihat situasi itu yang dia alami bertahun-tahun. Diambilkan baju bekasnya apa? Astagfirullahaladzim. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Gak apa-apa ya teman-teman, gak apa-apa. Akhirnya ketemu, apa kabar? Apa kabar Reza? Alhamdulillah baik Bunda. Apa kabar Mami? Masya Allah. Apa kabar Abang? Abang apa kabar? Aku dapat DM nih, dapat DM. Katanya Reza mau ketemu aku juga pengen banget ketemu Reza gitu. Ya nak ya? Insya Allah, aku bingung mau ketemu Reza ini. Aku lebih ketemu sama orang yang aku idolain. Ada apa ya? Ada sedihnya, ada senengnya, ada campur aduk, Mam. Campur aduk ini maaf ya, Mam. Ya maaf ya gitu. Jadi aku maaf nanti kalau nggak profesional karena terbawa perasaan ya nak ya. Yang pasti Reza sehat-sehat, Mami sehat-sehat, Abang nih yang paling best. Keren, Mami mempunyai mantu seperti Abang ini, aku salut banget. Ada pembela. Biasanya keluarga itu ada pembela ya, Mam ya. Insya Allah mantu yang mantu idaman sih. Nah, secara nggak langsung katanya sudah diakui. Ini sudah diakui sama pengacaranya Mbak D. Kita manggil Mbak D aja ya Mbak. Katanya sudah diakui dengan pengacaranya Mbak D. Menurut tanggapan Reza atau Abang gimana nih yang menanggapi pengacaranya nih? Saya dulu ya. Ya. Begini Bunda, alhamdulillah sebetulnya itu juga saya nggak tahu itu keceplosan apa memang pengakuan secara faktual dari Binada sendiri, tetapi kan saya ini jenis pengacara yang selalu bersadar terhadap konsep namanya lawan wala dalam benar. Dan makanya entah sangat sendiri yang membuka mulutnya pengacaranya sehingga memang terjadi pengakuan. Soalnya apa, konsep pengakuan itu secara yuridis itu masih belum saya akui. Karena kan begini kan, kalau kita mengacu kepada sistem pembentukan perdata itu ketika kita itu menggunakan formil ya, bukan material, maka pengakuan itu juga harus ditindaklanjuti oleh konsep yang menurut kacamata saya sebagai pembela Reza ini harus betul-betul ada dokumentasinya. Baik melalui putusan pengadilan yang kemudian dia masih belum ada di teman-teman saya sampai saat ini, maupun
bisa saja tingkat putusan tingkat persidangannya sehingga dia melakukan mediasi dan pengakuan yang ditindaklanjuti dengan akta notarial yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perubahan terhadap akte kelahiran dia. Oh, teman-teman ya, sejujurnya dia tuh minta akta notarial ya, akta notarial yang bisa merubah aktanya dia nih, gitu. Iya, video Denada klarifikasi ngakuin cuk. Iya iya. Iya podo mbak akui bening. Bening itu skincare itu ya, bening itu skincare itu. Ya begitu. Kayak nggak tulus, nggak ikhlas dan terbebani, begitu kan maksudnya? Iya kan? Kedengerin. Ini mohon maaf, saya ini kan meskipun sebagai kakaknya, juga saya sekarang kan sebagai pindunya ya. Karena juga saya juga bukan dari konteks sektoritas saja ya, karena mulai kecil saya juga kan sudah menggendong dia ya, sejak pacaran ya. Itu betul-betul saya sayang dan ini kesayangan juga dari istri saya. Sayang sekali, bahkan istri saya itu menyayangi dia ini lebih daripada adik kandungnya sendiri pun. Nah, dia keinginannya berbeda dengan saya terkait dengan konteks pengakuan. Kalau dia mungkin pengakuan langsung, ini pengakuan ini kan disampaikan melalui kuasa hukum. Sekarang kalau kita berbicara tentang nilai etika santun pun dia tidak etis. Harusnya kan disampaikan dari hati ke hati melalui kata permukaan, berbicara secara lisan langsung dari saya. Itu pun harus pernah terjadi. Sehingga saya ada sedikit a priori dengan pengakuan ini. A priori. Bagi saya, karena konteks saya itu dalam konteks permintaan pengakuan itu tidak sama sekali dengan bagian itu gugatan, maka ya harus ditindaklanjuti sehingga memberikan perubahan terhadap kelahiran dia. In kasu yang tujuannya saya itu untuk melindungi haknya dia kalau memang dia diakui sebagai salah satu ahli waris jenazah dengan dirinya. Itu kan. Oke ya, meskipun sudah ada permintaan maaf dan sebagainya, ada pengakuan dan sebagainya, namanya persoalan hukum, dia sebagai pengacara tetap akan menjalankan proses hukum gitu loh teman-teman. Nah proses hukumnya seperti apa gitu ya maksudnya ya. Ya jujur kalau kita lihat ya teman-teman nilai sendiri deh. Jangan cuma saya, nggak enak kalau saya cuma menilai. Teman-teman juga ya yang menilai ya. Oke, biarkan saya ngecaprak ya teman-teman ya, biarkan ya. Kalau saya tarik garis lurus kenapa saya ajukan gugatan ini kan. Kalau pengakuan saja, tetapi nanti haknya jadi lindas itu apa? Ya betul. Jadi yang aku dengar tadi dari akte, emang akte itu dirubah Reza. Jadi Reza anak kandung siapa dia? Begini, ya. Makanya saya katakan bahwa konsep pengakuan yang sudah ini begini ya. Frasa yang disampaikan statement dari pengacaranya itu insya Allah tidak saya tambahin, tidak saya kurangi ya. Mungkin ada sedikit perbedaan kata saja. Intinya pengacaranya bilang bahwa Denada ini tidak mengakui Reza itu selaku anak. Betul. Sejak mulai kecil tidak pernah. Gitu. Dia mengakui kan begitu. Satu. Terus yang kedua, Denada ini sudah merasa mencurahkan kasih sayang yang sama dengan adiknya juga. Itu makanya kemudian dia menyatakan juga bahwa sudah merasa melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan Reza. Ya teman-teman ya, merasa tidak melakukan iya ya. Pokoknya merasa dia punya anak katanya sejak mulai dari kecil. Benarkah begitu? Benar nggak? Sejak dari kecil loh katanya loh. Benar apa enggak teman-teman netizen? Terima Sani ngaku tapi nggak tulus karena takut diboikot. Udah terlanjur tak boikot kok, meh ngopo Jal. Aku tidak akan nonton MNC TV. Aku tidak akan nonton Denada. Ini saya sudah boikot ini. Yang bagi saya, kalau pengacara tahu bahwa konsep apa yang dinyatakan itu tergolong sebagai jenis argumentasi, istilahnya sofisme. Sofisme itu dia merasa melakukan statement yang tujuannya untuk melakukan penyesatan terhadap
Tuh, tujuannya itu dia mengeluarkan statement, ya kan? Tujuannya itu untuk penyesatan netizen. Netizen ki ya wong pinter, ngono lho. Netizen ki ya pinter ya, kadang-kadang masuk akal lah. Tapi ini publik. Padahal secara faktual tidak. Itu makanya validasi proposisi yang dia bangun itu kalau nantinya bertentangan dengan realitas, saya ini kasihan malu sendiri nanti. Karena kalau pengalaman mulai kecil otomatis kan ada akte yang menyatakan bahwa Reza ini kan anaknya Dinada. Iya. Tidak, akte itu sekarang itu sebagai penyandang orang tuanya Dinada itu adalah Dino Sanuhan selaku bapaknya. Bapaknya Dino, Hah? Dan ibu saya yang cantik ini selaku ibunya begitu. ah ibunya itu ibunya, gitu loh. Gitu loh. Itu konyol makanya itu. Itu nasab disembunyikan. Iya. Nasab disembunyikan, kata nenek Reza ini. Tesa ini yang baju kuning. Ini kita ngomong apa adanya ya teman-teman ya. Cuman saya akan meluruskan. Karena ini pakai bahasa yang banyak, saya meluruskan gitu ya. Terus terkait dengan kebutuhan sebetulnya sederhana, Bunda. Buktikan saja. Karena dulu itu dia pernah juga menyampaikan ketika menitipkan ya Maya, biasanya mama ditawari apa? Susu. Jangan khawatir katanya, enggak ini. Kalau usah khawatir, nanti susu tertekan datang. Masya Allah. Tuh teman-teman ya, susu truk tekan. Yang susu loro ya dikek truk tekan ini piye ja. Acur. Oh, karena memang Semua bayi lagi butuh susu ya, Bu. Iya. Masih merah Iya. ya. Oh, jadi ibu juga merasa kan ibu nggak bisa memberikan susu ini buat anak kandung. Iya. Jadi karena dijanjikan ada susu truk-trukan, Iya. sehingga oh ya udahlah terjamin nih bayi karena bayi itu Iya. susu gitu. Ternyata semua nggak ada. Tuh teman-teman, gak ada. Lah susu loro ya dikek apa mana susu truk-trukan di ngadai jen ngawur tenan. Tap-tap layar teman-teman. Walaupun tengah malam tapi kan asik ya. Aku tangi turu. Reza kuat ya Nak ya dengan Ya, ini, kuat, ya. kuat. Yakin lah Reza Ya. kuat ya. Nah, nanti kalau misalnya di persidangan kalau Reza ketemu nanti sama Mbak Dia gimana? Ya itu kan yang Reza tunggu. Loh, ketemu bukannya takut malah itu yang saya tunggu loh. Mantap begini. Ya daripada live-live nyawer, live-live goyang-goyang, live-live melet-melet, ya mendingan live gini lah. Ya nggak teman-teman? Ada itu live tuh melet, dapat paus, ya kan? Mendingan live begini lah. Hanya simple. Permintaan Reza ini nggak ada macam-macam, simple, minta di aku, minta cuci kaki, ya. Tapi itu tidak bisa sesimpel itu karena sudah puluhan tahun kan, istilahnya anak. Ya, kan orang Jawa itu kalau sama ibunya itu kan ya, kalau sama ibunya itu kan ya harus cuci kaki, cuci tangan gitu ya teman-teman ya. Makanya mendingan di sini tuh adem. Sampean nggak perlu joget-joget, sampean nggak perlu melet-melet, sampean cukup diam. Nek arep guyu dhewe gak apa-apa, yo ya. Enak di sini tuh nggak keluar apapun, loh di sini tuh aman. Ini nggak yang menurut kita ketahui dari Padis ya, tidak mengetahui siapa orang tuanya gitu. Mungkin tidak sesimpel itu gitu ya Bu Rati. Bu Rati juga merasakan betapa Reza sakit masih kecil ya. Iya, Namanya bayi kan Ricky ya. Iya, terus dia Tuh ternyata Reza waktu kecil tuh sakit-sakitan teman-teman. Maria sakit-sakitan nih. Kan sudah diakui Bang, Iya betul, Kim Jojo. Betul, nggak ada yang salah, betul. Jajal sampean diakui, yo kowe anakku, mantep kowe ngono. Seneng kowe. Ngono. Yo.
Juju, nek diakui ngono tok seneng. Yo, kowe anakku, beres we. Ngono seneng. Ya kan ana anune to. Namanya juga wong Jawa. sakit-sakitan punya sesak. Oh, Kalau tidur, mesti kalau udah kumat, seketi tidurnya di pada saya semalam nggak tidur, tidurnya di kursi. Gini terus saya. tuh, Semalam. ternyata di dunia ini tidak ibu kandung pun yang bisa pakai hati, ibu angkat pun bisa pakai hati ya. Ya kalau kita sudah melihat misalnya Reza Ya, gitu. Aktenya bagaimana, terus ini dia anak keberapa kan perlu dibicarakan. Anak keberapa, yo coba anak keberapa sekarang ini. Iya kan? Perlu dibicarakan. Jadi tidak sesimpel itu, teman-teman, ya. Ya tetap harus ada proses. Prosesnya seperti apa? Ya minimal aktenya, terus hak-haknya, ya hak-haknya sebagai anak lah. Ya kalau Reza ini memaafkan, iya pastilah memaafkan. Wong ibu itu nggak salah, kata Reza begitu. Oke. Diakui juga tanpa ada terima kasih Tante Ratih Om, yang ada adab denada. Ya sampean kan ngeruwake dhewe Mas Andre. Terima kasih kepada Reza, nggak ada itu nyebut Ratih itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ruwake. mencari pengakuan dari ibu kandungnya sama sekali nggak peduli, ibu kandungnya sama sekali nggak mau tahu, malah ibu yang ibu sambung yang begitu peduli, begitu pakai hati dari mulai orang, ibu sendiri aja bu saya masih bayi itu anak itu beriskan banget karena sedikit step, nanti sedikit salah susu, Iya. kurang susu aja Iya. udah sakit, Iya, dia tapi sakit. ibu Ratih bisa hebat ya. Masya Jam Allah. 1 malam saya bawa ke rumah sakit. Oh. Jam 1 ke dokternya. Kalau dia ngikut. Dulu Oh teman-teman, ngurus anak memang nggak mudah. Saya merasakan punya anak 6. Lu sampai 6 lo. Aku ini telu. Lu sampai 6 lo, 2 kali lipatku. Mak Nyos, ini baru awal deh. Pasti di Nanda ada langkah selanjutnya. Iya, pastilah. Makanya aku udah tawarkan itu. Dia sudah DM saya itu. Entah dia betul atau tidak, saya tidak tahu. Tapi dia sudah DM. Apakah dia? Saya tidak tahu, nggak kelihatan mukanya. Baru akunnya itu pengikutnya 0. Ya kan? Saya tetap pada pendirian saya ya. Boykot. Itu kata hati saya. Dan aku tidak mau nonton MNC TV. Sampai kapanpun aku nggak mau. belum ada pampers ya bu, Iya, belum. masih ompong, Iya. pipis Nanti lah. kan- Apalagi kalau laki-laki pipisnya ini Iya. banyak, Banyak. cucian juga double, ART aja bisa double bayarannya Iya, loh. betul. Nggak bisa, ini nyawa manusia, gitu, maaf ya sayangnya. Iya, nggak apa-apa. Nah, ya, Iya. ini udah lulus dulu, pokoknya udah ada emosi, ini nyawa manusia yang seperti kayak dibiarkan begitu aja, dileler-leler, maaf ya bang ya. Karena misalnya adik dititipin sama ART waktu masih puput ya, pusarnya itu belum putus ya, masih merah gitu ibu ya. Karena yang memisahkan adik ada di pusat ibu kandungnya adik, Mbak D ini itu 9 bulan bareng-bareng loh dek. Kamu keluar, kamu dipisah sama gunting. Ya ini siapa namanya nih perempuan ini? Ini benar karena dia perempuan, dia seorang ibu. Dia tahu, cerita itu dia tahu. Merah, puputan, itu tahu. Kalau aku nggak tahu ya, kalau anak begini nggak tahu. Tapi dia wajar kan, dia tahu. Tessa Mariska, ya Tessa Mariska. Wajar kan? Gitu loh. Yang jadi pertanyaan, kenapa setelah Emilia Contessa meninggal baru ngurus semua jadi ribet? Ya tadinya kan ada Emilia. Tadinya ada Emilia katanya. Katanya Emilia gampang ditungguin sampai mati gak ono ngono lho ceritane. Ini masih ada cerita yang masalah meninggal. Tunggu, sabar. Benar nggak bu? Lah, iklan barang ngopo toh ini channel kok iklan barang itu. Dijengkel. Yang jengkel tuh netizen bukan saya. Sebenarnya di sini menurut aku
ibu ini udah nggak ada bandingannya kalau di Reza ya, karena yang jujur aja bisa Reza sampai sebesar ini karena jasanya ibu loh. Pastinya. Ini nggak bisa terbayar loh Bu. Capeknya ibu, malunya ibu, ini nggak bisa terbayar gitu loh. Dan kemana aja mesti saya bawa, saya gendong kemana. Tuh kemana aja gendong, kayak lagunya siapa kayaknya, tak gendong kemana-mana. Nah, ini Sampai kakaknya kuliah, ini saya liburkan di sekolah SD itu, karena saya nggak mau tinggal. Takut kan, takut nanti sakit apa. sampai ini jangan mikir ke gede nih ya, mikir ke waktu udah cilik gitu. Mikir ke waktu kecil, jangan mikir gede begini. Kalau gede begini mah enak, ke kamar mandi sendiri. Coba waktu cilik, waktu kecil, gitu loh teman-teman. Membayangkan deh, membayangkan. Harusnya Mbak Ade bersyukur loh. Kalau dengar cerita gini, harusnya Mbak Ade itu bersyukur bahwa anaknya Mbak Ade yang udah diaku melalui pengacara, kita nggak ngerti itu benar atau enggak. Harusnya bersyukur bahwa ada keluarga yang dengan penuh kasih, dengan penuh cinta sampai anak bisa seganteng ini, segede ini loh. Cita-cita kamu sebenarnya apa sih? Cita-cita kamu sebenarnya apa sayang? Kamu pengen jadi lawyer? Iya. Pengen jadi lawyer Iya. seperti omnya, Iya. seperti abang yang ganteng, yang Iya. hebat. Iya. Nah, kamu kemarin itu berarti sekolah kamu kuliahnya semester 4. Ya betul. Ada niat nggak mau lanjut? Ada niat mau lanjut. Nah, nanti paling saya titip ya Bang, kalau memang niat melanjut silahkan nanti minta handphone saya. Nanti semua urusannya biayanya saya urus sampai tamat cita-citanya pengen jadi lawyer. Insya Allah kan Wih, Tessa pengen jadikan lawyer si Reza. Wah, bagus nih Tessa, lawyer si Reza. Garis bawah ini teman-teman, ini bisa jadi konten ini. Ya enggak? Tessa itu dukung ini jadi kuliah, minta nomor handphone ben dibayari. Ini yang bener nih Tessa. Kadang-kadang omonganmu juga bener itu. Omongannya Tessa bener ya lagi ya. Loh, teman-teman ini nggak disangka-sangka ini. Untung aku sebar kabeh, wah nek durung tak todong iki. Ngono Tessa, ojo pekok. dan juga saya salah satu pengurus organisasi advokat Tuh salah satu pengurus organisasi advokat katanya. KNAI. Insya Allah kita bisa kabulkan cita-citanya Reza. Tuh teman-teman yo, tap-tap layar ya, tap-tap layar. Biar banyak yang tahu. Tap-tap layar aja, biar banyak yang tahu bahwa Tessa itu sanggup membiayai kuliah Reza. Ayo, Dinada sanggup apa Dinada? Waduh, ono anakku menehi piye iki. Nang kowe aja mlebu nang, wis pokoke kamu keluar aja keluar. Ya kan nek mlebu malah repot iki. Orang ya. Supaya Reza, saya pengen Reza kalau Reza udah jadi pengacara, Reza tutup siapa yang menelantarkan Reza, siapa yang membuang Reza, jangan pakai pengacara, Reza maju sendiri. Ya, paling didukung sama abang. Saya sudah bilang, itu pengacara yang kemarin, kalau memang niat baik daripada Dinada ya, pengacara yang kemarin hentikan, tangani sendiri Dinada. Tunjukkan bahwa kau sebagai ibu yang benar-benar ibu. Salah betul. Tunjukkan. Jangan gunakan orang lain. Malah ngerepoti. Itu sih. Jadi tapi izin ya Bu Rati, bukan untuk menyampingkan ibu. Iya. Karena saya pengen menyambung aja, biar sekolahnya tujuannya pengen mulia, pengen menjadi pengacara seperti idolanya mungkin abang ini kan. Jadi saya nanti koordinasi terserah sama abang atau sama ibu, yang pasti sekolah lagi, masuk lagi, ya nak ya, masuk lagi. Iya, benar. Nanti prosedur-prosedurnya tanya sama abang, nanti bisa bergabung. Tanya sama saya, Tessa. Saya akan tunjukkan semuanya prosedurnya. Yang penting, Reza sarjana hukum, kemudian Reza menjadi pengacara, gitu toh? Oke, Tessa. Saya akan DM kamu ya. Ini Tessa kalau nonton nih ya, Tessa ya. Ini Mr. Z akan DM Tessa ya. Oke, Tessa? Oke. Tak kasih dolar yo, gak usah di tap-tap yo. Yo. Tap-tap kok.
Bung jadi pengacara hebat ya nak ya di sini Terima nak ya. kasih, terima Ya. kasih. Insya Allah ya Bu, ini kita tayang. Oh, tayang nih. Yang pasti cita-cita kamu terbesar adalah pastinya pengen ketemu sama ibu kandung kamu. Ya, ya pasti. Itu angan-angan terbesar ya. Ya, cita-cita mulai dari dulu. Masya Allah. Jika ibu kandung kamu nanti di persidangan hadir, apa yang akan kamu lakukan sayang? Ya, ini kan sudah masuk tahap bukan mediasi lagi, Bunda. Jadi ya mengikuti apa yang kegiatan dalam Mengikut. Oh, sudah nggak lewat mediasi. Jadi ikuti prosedur sidang aja ya teman-teman ya. Teman-teman harusnya ngucapin saya loh, karena saya bangun tidur aja buka TikTok loh ini untuk teman-teman loh ini. Bener. Ya paling enggak ngucapin selamat bangun. Ini jam 23 loh, saya masih bisa ngecapras begini. Karena aku sebar turu teman-teman. Lah ya, gimana mainnya gitu, Ya. gimana? Karena ini sudah terblow up, Ya. sudah gitu ya. sudah bukan mediasi lagi. Kan tiga mediasi. Tiga mediasi nggak hadir ya. Ya. Masya Allah. Sebenarnya Reza itu pengen ketemu Mbak D ini di mana sih, di pengadilan? Teman-teman. Teman-teman tuh harus melihat susahnya jadi host. Susahnya jadi host tuh susah. Ngomong ngecaprak terus tuh loh. Ini contohnya ini. Ngomong terus saking bingungnya itu. Nah. Sampai nggak tap-tap layar. Piye? Nek tap-tap layar ngono ya. Ini penontonnya stagnan soalnya do turu ya, wajar ya. Nah, tapi kan aku nggak tidur, aku sudah tidur soalnya. Begitu. Ya teman-teman, ini sisir kesayangan lah ya. Apa pakai? Sebenarnya mulai dulu pengen ketemu. Kan sebelum Reza blow up ini ya sebenarnya itu sebelum kayak gini pengen ketemu. Jadi dia mengakui mulai dulu sebelum ada masalah kayak gini. Oh, sebelumnya itu kayak gini tuh dia sudah sudah sampaikan. Tapi kan ini keinginannya Denada sendiri. Keinginan hati kamu, Ya. pengen di aku gitu. Masya Allah. Izin Bunda, Iya, kalau boleh saya nambahkan, iya. saya pertegas. Cuman pengen untuk diakui. Konsep pernyataan Reza. Kalau ketemu ya sudah pernah. Oh, Maksudnya dia ini kan ingin ketemu dalam konteks diakui. Iya. iya. Sebelum ada persidangan ini kan. Iya. Kemarin itu juga saya juga tahu ini kenapa saya bisa menerjemahkan otak dan perasaannya. Karena mohon maaf saya ini sangat mengenal betul dia ini. Karena memang kan dia kan sering kan saya mengikuti kan. Jadi curah-curah hatinya kan juga sudah disampaikan ke saya kan. Artinya dia ini sebenarnya nggak ingin sampai jauh-jauh kemarin itu. Justru harapannya itu di proses mediasi itu bisa dioptimalkan. Ya sayangnya itu ya kemarin itu pengakuan itu hanya secara lisan kan itu kan. Iya betul. Dalam konteks kalau saya pribadi, kalau Bunda mungkin menanyakan ya, mungkin juga kepada dia sendiri, pernyataan yang sudah dinyatakan oleh kuasa hukumnya ini dengan melakukan pengakuan secara ekspresif terus di sini secara lisan tanpa tatap muka ya, ini justru penghinaan. Ya kayak disepelein ya. Bukan saya teman-teman ya, bukan saya itu loh. Permintaan maaf yang hanya lewat video kemudian lewat lisan itu. Ya begitu. Tadi teman-teman sudah udah denger kan? Si Tessa ngomong apa? Ya podo mbak aku. Ngono loh. Ya, lanjut. Betul. Itu mungkin ya saya belum ngomong saja seperti Bunda sudah merasakan kayak sepele ini. Disepelein. Ayo. Piye jal kalau disepelein? Emang enak disepelein. Nek wani ya dengan depan-depan betul. Tekani, parani, ngono lho. Denada. Kita kok kayak terpaksa itu loh. Denada. Sri Israwati
terlalu. Ini ini tengah malam begini dari mana aja ini? Kok masih banyak saja yang nonton ini? Ya, kamu pada ngikutin gak sih sebenarnya ngikutin ini loh, ngikutin mau follow-follow ngikutin gak sih? Kok tiba-tiba kok ada di sini jangan-jangan ngikutin orang? Dan penyampaian yang dinyatakan oleh kuasa hukumnya ini juga tidak ada gambaran rasa tulus ya. Itu ucapan saya itu. Bener itu, bener bang, bener bang. Bener bang, baru bangun juga Mr. Z. Oh, podo be aku. Berarti masih melek ya matanya ya. Mantap, 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 encek. Dan kan nggak nyampe kan. Jadi dengan gayanya yang agak sedikit, gimana saya menggambarkannya? Agak sedikit tengil kepada mediator itu tidak pernah. Mediator tidak pernah mendesain agak sedikit tidak pernah. Saya sudah membuat judul di YouTube saya, namanya YouTube-nya ya Mr. Z Bicara. Saya memberi judul itu. Judul ini nggak mudah loh teman-teman. Ya, judul itu nggak mudah. Judul saya coba apa? Sejak dari awal, Nek Denada ini tidak jujur. Itu saya. Ya, itu saya. Denada kenapa ya bos? Nontonan saya, baca berita saya. Ana Francisca ngelilir langsung buka TikTok ketemu ini loh. Waduh ya aku tadi ngelilir bangun ya tidur buka TikTok. Loh kok ada yang baru ini di depan saya ini. Ah tayangkan gitu. Kalau besok kan terlambat. Ini baru 5 jam yang lalu ini. Jadi pengakuannya gimana? Sedangkan yang diharapkan ini kan heart to heart kan, hati ke hati kan, sehingga bisa nyampe kan, sehingga yang diharapkan itu sebenarnya itu ketulusan itu. Yang diharapkan adalah ketulusan. Apa yang Anda lihat? Ini judulnya janjinya apa tadi? Judulnya ini dulu apa gitu? Iki lo judulnya iki lo tulus akui dirinya, tak tulus deh. Tak tulus iki lo judulnya iki. Ya, inilah yang diucapkan ngono loh teman-teman, ya. Itu. Ayo mana lagi teman-teman yang masih tidur, ayo bangun nonton TikTok. Entah kemudian ditindaklanjuti dengan rasa pelukan yang hangat mungkin kan begitu. Ya. Betul. Justru saya ini pengakuan yang secara eksplisit disampaikan oleh kuasa hukum itu tadi konsep saya sangat sepakat dengan kata-kata yang tadi seperti disepelekan. Wah, Tessa kita sedih banget ta Tessa. Nenek Tessa. Kamu kuliah kita kan lho. Awas nek ora kudu kuliah kita tak tagih we. Aja mau ngomong tok, tak tagih kamu. Anggaran do kuliah kita tak tagih. Ini jejak digital teman-teman ya. Kita tagih nih. Kan adik kamu sudah dengar ya katanya Iya. bahwa kamu tuh anaknya Mbak D, bukan Iya. anaknya Mama Rati, gitu maaf ya Mama. Itu udah dengar dari kecil, itu kamu dengar langsung itu dari siapa sayang? Sejak SMP itu banyak yang bilang, bukan 1-2 orang, 2-5 orang lebih. Oh dari SMP kamu udah mencari jati diri kamu? Ya, Oh terus nanya ke Mama terus? ya puncaknya itu lulus SMA, saya tahu. Jadi sekolah itu diomdo-omdo sekolah ya. Terus setelah tamat SMA dia cari tahu sendiri siapa sih mamaku, siapa sih bapakku, begitu. Ceritanya seperti itu. Jadi nggak gampang. Jadi kita kalau mau tahu ini, kita harus menempatkan posisi kita ada di Resa. Jangan ngomong sekarang sampai kaya-kaya itu ngomong, nggak bisa begitu. Karena anak semakin besar kan semakin pengen Saya tahu. nggak bisa, iya. Terus Mama waktu ditanya sama Ananda, ada rasa sakit pasti ya Ma? Ya gimana ya, sedih kenapa kok pakai tanya itu ya bingung. Tapi saya tetap nggak nyuruh, kamu anaknya mama, saya bilang.
Mama yang lahirin kamu. Saya nggak mau jiwanya anak itu sakit. Waktu Ananda nanya nangis atau gimana, Mam? Apa marah, apa bentuk rasanya marah, emosi, nangis, apa gimana? Enggak, Mam? ini biasa, tapi cuma saya yang nangis. Itu Resanya biasa tapi ibu ini yang nangis. Cantika Zulianka. Ada ya ibu ada ya ibu kandung kayak gitu nggak ngaku anaknya sendiri. Janjane nek bapak kandung akeh. Bapak kandung lo ya. Nek ibu kandung jarang. Ora ono malah. Ibu kandung ini janjane nek dipisahke ki mo. Soalnya apa ya? Menyatu dalam hati gitu loh. Walaupun ambune rada-rada kecut tetap dipeluk wong anak. Ya ora? Kalau pusing, Tesa pusing, Tesa aku pusing. juga apa ya ngikutin nih jujur. Aku ngikutin karena aku lihat jujur ya dari tatapan mata ini plek ketiplek. Ini bahasanya netizen kita ini di sini kalau saya padukan fotonya itu selalu plek ketiplek. Dipakai sama Resa. Halo, Resa. Dipakai sama Tesa. Tesa tadi bilang plek ketiplek gitu. Ketiplek mata, ini hidung, ini udah orang udah lihat oh ini anaknya ini. Sama kayak kita melihat ini anaknya ini kan mirip, kan ketiplek. Aku Tesa. Ini namanya nenek Tesa ya teman-teman. Gak apa-apa dia dipanggil nenek, gak apa-apa. Gak seperti yang satu itu dipanggil nenek laporan. Aneh. yang di TV, lihat di kamera, ketiplek asli juga. Oh iya matanya tuh mirip banget gitu. Jadi mungkin juga orang di sana juga tahu ya, Mam ya. Ya, pokoknya itu sudah banyak yang tahu Bunda. Enak ya, Nak. Ya, Insya Allah kamu ganteng banget, Nak. makasih. Tapi iya bisa sih kamu kejar apa ya yang hilang. Ini ada Anah Aminah nih, saya bacakan Anah Aminah. Kan itu diasuh sama neneknya. Kita juga menghakimi, kita kan gak tahu saat itu gimana keadaan Denada. Oke. Iya, tapi kan ini anak kandung 10 bulan, 10 hari. Piye Jar? Nah sekarang ini sudah 24 tahun, piye Jar? Masih ngelihat keadaan. Ada kok jejak digitalnya. Kalau mbela nggak usah terlalu, biasa aja. Yang kamu lihat tuh dari sudut pandang anak ini ketika usia 10 hari. Gitu ya Mbak ya. Aku masih menghormati Mbak nih. Lihatlah ketika anak 10 hari. Sampai setahun dua anak apa durung? Jangan ngomong sak kepenake. Ngono lho. Yang dulu tuh hilang, misalnya ya Nak ya, kamu sekarang udah lebih dewasa lagi karena kamu sudah apa ya, sudah mengetahui bahwa ini mama gue sebenarnya. Gue hanya butuh pengakuan dari lu kan gitu ya Nak ya. Ya. Jadi menurut aku kamu akan lebih kuat lagi, akan lebih tegap lagi ya. Ya. Tinggal restu dari ibu ya, ibu yang membesarkan yang semua ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah ya. Bu Rati dulu saat di Resa diserahkan ini kan masih umur 10 hari. Iya, kurang lebih 10 hari. Ki rungokke ki. Aja sok anggere tapping sak penakmu dhewe. Kita tuh melihat pada saat usia 10 hari. Jangan lihat sekarangnya. Dengerin. Itu waktu itu Reza memakai baju apa? Siapa tahu Bu Rati ada menyimpan. Waktu pertama kali Reza baju putih terus pakai di bedong. Oh di bedong ya. Oh Zaman dulu kan bedong-bedong ya. betul. Ibu ada nyimpan itunya. Gak ada ya udah jangan di bedong. Berapa tahun ya? Sebagian ada sih, ada. Ada ya. Ada itu kan maksudnya bisa suatu saat bisa jadi bukti bahwa memang dari bayi ya sampai orasi ya karena ada buktinya ya mungkin ya Bu ya. Nanti kalau ke depan jika dibutuhkan ya Bu ya. Memang sebenarnya Pelangi Senja, masalahnya apa sih sampai gak diurus sama mamanya? Makanya kita dengerin biar nggak salah nggak salah ucap ya. Bunda. Di sini ada Lambe Turah ya. Lambe Turah aku sudah nonton podcastnya. Lambe Turah nonton aja dulu di sini.
Nanti juga saya kasih ya Lambe Turah ya. Aku sudah nonton Lambe Turah itu ceritanya lah. Lambe Turah nonton aja sini. Aku nggak benci kok sama kamu, namanya juga Lambe ya kan. Ya, Lambe Turah, jangan dari luar, langsung aja masuk di dalam. Oke? Izin Iya, iya. Boleh nggak? Boleh. Haus. Resa haus. Ini Ibu, Bapak juga Ananda. Ini kan yang Tante Tessa dengar nih. Tante Tessa lihat banyak nih artis-artis nih. Kemarin kan Ananda nampil, alhamdulillah ya. Terus banyak saya lihat apa ikut campur tangan, apakah mereka hanya celetuk-celetuk gitu ya. Sehingga tidak menyadari ada anak nih yang mendengar gitu ya. Nah, menurut dari Abang nih apa nih? Celetukan-celetuk apa yang bikin Reza sedih atau bikin Reza gimana coba? Tentukan yang di luar ini. Iya, dari artis-artis ini Bang. Oh ini. Oh, Jadi kemarin kan ada Iis yang bicara, Irfan Hakim yang bicara, itu yang dimaksud mungkin ya. Iya kan? Ya kita dengerin ya teman-teman ya. Ayo yang baru bangun ayo langsung cuci muka, nonton. Kasih tahu temannya ya, suruh nonton ya. di tertukan itu seakan-akan kan ini kan. Kemarin itu yang disampaikan secara letter saya tidak menambah tidak mengurangi itu bahwa garis besarnya itu poinnya itu kan ibu kandungmu kan apa namanya bagaimanapun darah daging. sudah ada di Gara-gara kamu ini bagi diboykot. Tuh teman-teman, ini Reza dimarahin sama artis-artis itu. Kamu, gara-gara kamu ini katanya, itu Denada diboikot nih gara-gara kamu. Itu artis-artis itu yang bilang. Dengerin. Iya, diboykot dan apa namanya sampai nggak dapat pekerjaan. ayolah kasihan. Iya. Kok ngomongnya ke Reza? Iya. Oh. Itu makanya mohon maaf ya Bunda ya. Jadi yang mengatakan itu masa dulu otaknya bergacenting ya. Yang ngomong gitu tanya nih sinting. Aduh, kalau saya boikot bener, nggak penting itu. Saya boikot, saya tidak nonton MNC TV, saya tidak nonton Denada, itu kalau saya. Ya. Pada yang menyampaikan kan Bu Iis Dahlia ya. Tuh dia sebut nama, Iis Dahlia. Mana penggemarnya Iis Dahlia, benerkah itu? Ayo bangun, nonton, ayo cuci muka. Ya toh. Itu makanya kan yang harus dilihat kan begini. Saya sudah beberapa kali menanyakan kepada Bu Iis, jenengan kalau nggak tahu asbabul nuzulnya dan nggak bisa berpikir secara nalar ya, apalagi rasional ya. Gugatan saya itu kan sebetulnya kan yang pertama kali itu kan yang cikal bakal saya jual itu adanya penindasan terhadap martabat ibu saya yang dilaporkan komisi didatangkan itu bukan Reza. Dan pemboikotan itu sebetulnya kan konsekuensi logis dari adanya gugatan saya, ya kan? Terus ada lagi kalian lagi bilang bahwa Reza ini seakan-akan ibunya Denada mau mencari-cari apa namanya mau mencari panggung, memanfaatkan situasi itu lah. Iya, ini kan fitnah itu kan kejam sekali. Kalau Reza mau panggung mungkin dari SMP udah ini ya udah maju ya. Kalau saya kena ini kan sekarang karena dia merasa dia mau dewasa nih. Ya kan. Saya yakin tidak ada niat untuk mencari panggung, itu tidak ada. Seperti saya, ini nyari panggung tidak ada. Lalu saya kasih tahu sama sampean ya. Ini kan TikTok ya. TikTok itu kan orang banyak itu yang cari apa itu gip. Saya itu enggak pernah tuh ngomong gap gip, malah aku larang sampean. Itu maksudnya. Jadi aku enggak nyari panggung. Ini itu kebenaran teman-teman. Ya jujur ya aku nggak nyari panggung sampean ngegap sampean ngegip itu. Coba diambil semua itu gipnya nggak apa-apa itu. Tap layar itu tap layar kan memang begitu TikTok. Wajar dong kalau saya minta tap layar, yora. Kalau nggak mau ya ambil aja itu tap layar, nggak apa-apa saya. Depan nanti bagaimana nih masa depan dia kan gitu sebenarnya untuk saya ya kalau mau cari panggung ya.
justru tidak ada, jujur ya Bang, sama sekali dari abang-abang itu yang wawancara, saya tidak pernah ada yang lihat ini pansos tuh, nggak ada sama sekali. Hanya saya lihat mau mencari kebenaran, dan mungkin abang ada beban ke Tuh rungokno. Tesa wae ngrungokke aku. Mosok sampean gak ngrungokke. Aku tuh hanya bilang tap-tap layar. Nggak minta apa namanya itu tadi gip. Itu. Kalau saya mencari panggung, loh ya saya manfaatkan. Ayo guys, apa kuwi jenenge sing gip ki apa jenenge ra ngerti. Loh kemarin tuh ada yang saya marahi, ngirim mawar. Habis ngirim mawar karo apa wi? Al-Fatihah. Berarti kan dongake ke adik abang ini kan, bahwa bagaimanapun juga harus tahu, karena ibu kita udah tua juga ya Bu ya. Mungkin ibu juga merasa selama ini aku lindungin kamu, aku tutupin, juga ibu mungkin nggak enak juga kan, kalau kita udah nggak ada, kasihan anak, bener nggak Bu? Oh, jadi saya rasa artis yang ngomong begitu Bang, mungkin dia tidak melihat hanya sekilas, nggak mengikuti dari awal mungkin, makanya benar abang terjelaskan begitu. Nah, ini ada tambahan lagi dari Jim ya. Saya baru tahu semalam ya Maya, saya tahu ya. Makanya saya jadi lebih pemilis lagi menghadapi jenazah, apalagi kalau teman-teman yang semuanya campur gitu ya. Dia bilang kalau Iis Dahlia denger ini mau ditampul katanya. Bener. Ya Allah, ini siapa yang ngasih saya itu mawar-mawar Anda Al-Fatihahnya itu? Wah, ini gitu langsung mawar-mawar Al-Fatihah ini. Ini nipsu Sakban loh ini. Malah mawar-mawar Al-Fatihah. Tolong ya teman-teman diambil kembali tuh mawarnya, Al-Fatihahnya juga. Waduh. Ya Dinada ini tahu apa yang disampaikan sama Dinada itu melalui kuasa hukumnya itu menyatakan bahwa sudah melakukan pemenuhan kewajiban dengan menafkahi Reza, ya kan, sampai mencurahkan kasih sayang. Ya. Sudah dinafkahi ya teman-teman ya, sudah dinafkahi ya. Ya. Jadi baru diceritakan Reza itu kecilnya itu, ini perlakuan keluarganya Reza, apa keluarganya Dinada ya, termasuk itu makanya saya mau membedah itu sebetulnya dosa, tapi saya baru tahu semalam, jadi emosi saya. Dia ini ketika main video game ya, di rumahnya almarhum neneknya ya, duduk sama anaknya ya, di tempat tidur ya Maya. Iya. Rasanya disuruh duduk di bawah-bawah. Itu nanti saya makanya kalau memang ada gugatan atau laporan terkait nanti mungkin penyemaran nama baik yang disampaikan, yang akan dilakukan oleh mantan suami saya. Karena saya pernah dibuat juga. Jadi saya kalau di rumahnya almarhum Bunda itu duduk saja, saya duduk aja disuruh pindah itu tempatnya Pak Us. Kamu jangan duduk di situ ya, kamu di sini. Gak masalah lah bagi saya sudah tua. Ternyata anak ini secara psikologis sudah diperlakukan seperti itu. Baru tahu saya. Ini makanya saya ini jadi pemirsa ya. Ya coba sekarang bayangkan, si duduk di bawah Bunda, si kakak duduk di atas. Ini cucunya ini ya. Dulu. Ini. Wah, itu namanya membedakan kasta. Saya itu kalau sama cucu saya tak panggul cucu saya itu. Sampai cucu saya itu nggak mau. Lah ini kok malah ditaruh di bawah. Bener loh ini ceritanya Ongki. Tunggu oke ya. Aku tahu sampai juga sudah ngantuk, aku tahu apalagi sudah mau jam berapa ini? Jam 24.00, nggak apa-apa. Sampai nek mau tidur aja nggak apa-apa. Ya. Tidur. Langsung turun aja nggak apa-apa. Ini lagi jenazah ini juga orang ini punya hati apa enggak ya? Melihat situasi itu yang dia alami bertahun-tahun gitu. Terus habis itu dia cerita bahwa kalau dia minta apapun, ya, ingin baju bagus itu ya, mamanya bisa belikan. Tapi kalau sebenarnya minta baju seperti yang punya abang, dia panggil kan abang kan. Diambilkan baju bekasnya abang. Nggak minta sih ya, kamu nggak minta. Nggak minta ya? Dikasih itu bekas-bekasnya abangnya itu yang dikasihkan itu. Anaknya mbak ini. Omnya ya. Iya.
mungkin sepatunya yang dipakai dikasihkan. Ya, saya ya nggak apa-apa ya dikasih terima kasih, tapi kan maksudnya ini siapa Karena ibu mau dikaitkan, iya. Ya kan dia nggak tahu kalau itu cucunya. Ini saya masih baik nih, nggak tahu kalau itu cucunya. Mungkin dianggap orang lain, mungkin. Ya lanjut ya. Ini nanti teman-teman pasti akan bongkar-bongkaran ini. Yang ini bongkar ono, yang ini bongkar ini, pasti itu. Pasti. Lihat aja. Tapi tidak akan terjadi begini kalau Denada itu hubungi saya. Dah, aman itu. Ini juga merasa nggak perlu pakai sama dia. Kalau dikasih bukan karena apa, maaf nih udah dikasih bekas-bekasnya. Tapi nggak minta, dia nggak minta. Ya kan longsor kan kita. Dan dia ternyata beberapa kali itu curhat rasanya ini, istilahnya mohon maaf ya, saya menerjemahkan konsep longsor ini kan dari Jawa ya. Longsor itu kemamai dan siapa ketika dia coba dia ngomong sama saya, coba tanyanya apa, tolong tanyakan kepada anaknya ini. Ya, seandainya nih teman-teman ya, seandainya Tessa Mariska, seandainya nih teman-teman ya, Resa ini nggak sebenarnya, Resa mungkin sudah marah sama omnya atau sama ibunya. Karena ini cerita sebenarnya, maka Resa itu hanya diam saja. Begitu. Lah ngapain si Tessa? Tessa cuman ngomong. Nggak boleh ngomong. Saya punya sepatu apapun terus baru sekalipun dia minta, saya kasih. Coba. Iya. Minta apa sih saya kasih. Coba Iya. tanya saya ini kan kakaknya ya. Ibunya itu nggak punya martabat enggak yang melahirkan itu. Tuh. Aduh, sedih aku. 10 hari. Seperti anaknya dibeginikan itu. Kan begitu kan, katanya sudah menafkahi, memberikan mobil dan sebagainya. Mobil pun disuruh nyicil, disuruh ngegrab. Mobil disuruh nyicil, suruh nge-grab. Ampun, ampun. Welas AC ya bener kayak sinetron. Iya maksudku gini, nek sing punya cerita lengkap jangan pasti dijadikan manuskrip untuk membuat film ini. Yakin deh. Dan ini pasti akan laris. Tapi jangan kelamaan. Kalau kelamaan sudah nggak laku, ketumpuk dengan peristiwa yang lain. Ini mumpung ini peristiwa lagi nasional, pasti bagus ini. Nah, ora gelem do gawe film tak gawe dewe pokoknya. Gitu loh. Ya alhamdulillah ya, anak yang ganteng seperti ini kan. Gitu loh. Dan dia pun nggak tahu lah, udah ngegrab. Itu bunda. Jadi saya baru tahu. Aku tahu Raffi di sini ngintip-ngintip, nggak apa-apa ngintip. Saya doakan aja dari sini, ngintiplah kau semau-maunya atau terserah lah. Kira-kira bapaknya sopo pak? Nah aku wis ngerti, Tapi kan dia bilang nggak penting, ya. Kan? Jadi aku juga nggak ngomong ya. Kalau aku sendiri udah tahu. Apa iya loh, namanya nebak-nebak kan boleh. Dek pacaran karo sopo tahun 2000 piro kan ngono toh pak. Semalam itu ternyata, kamu dibedakan begitu ya Lil. Sampai disuruh di bawah, anak kecil loh bunda. Kecil. Udah jangan diulangi lagi tuh. Untuk aja nggak bisa. Lain lagi. Kalau tahu saya, ya sama aja jelas nggak usah disita, berikan PS yang baru sudah. Ya kan, tak angkut itu saya kalau tahu. Saya pikir kan ini kan di rumahnya neneknya. Mungkin diperlakukan adil kan, disayang kan. Ternyata diperlakukan begitu. Baru tahu semalam saya. Baru tahu semalam. Teman-teman, saya ini janjian sama Tessa malam ini. Tessa pakai baju kuning, saya pakai baju kuning. Ngono loh, sampean kudune ngerti lah. Paham ya? Beringus nih Tessa, kurang ajar nih Tessa beringus. Tessa beringus. Gawe film judulnya Ibu Durjana. Ya, 24 tahun Durjana ngono ya. Apik wi. Tessa beringus. Ini. Tessa kamu malah ngumbelen piye? Wah, wes.
Tessa ini gara-gara Tessa teman-teman. Aku ikut umbelen. Ini Tessa kalau nonton pasti Tessa ketawa ini. Kamu umbelen lo di syuting lo gimana Tessa? Ngaco nih Tessa ini. Nah, piye jal ini Tessa umbelen lo di syuting. Iki juga aduh. Ini yang syuting juga ini umbelen ya di syuting, pindahin kayak kameranya ke sana. Ngaco ini nggak profesional ini. Kalian tahu nggak? Nah, Sekarang kalian iklan. bisa mengubah foto yang tadi yang bisa ngomong. Aduh. Tessa itu umbelen teman-teman. Lah, pura-pura senyum padahal umbelen. Pas lagi di syuting langsung seret. Ini kalau dibikin TikTok nih bagus ini. Tessa umbelen. Aduh Tessa. Tolong teman-teman dipotong ini. Ya, cari potongannya yang Tessa lagi ceret gitu ya. Umbel. Umbel 2026. Tessa ketawa nonton ini Tessa ini. Masa umbelen di syuting Tessa. Ngono ya ngakak ibu saya. Iya Jadi kayak hati ke hati. Loh. Kuat banget ya. Karena abang kamu yang emosi kamu terima ya nak. Masya Allah. Didikan murating. Ya termasuk didikan berarti mungkin Allah ya yang maha sempurna ya sangat ya membingkai rasa ini dengan budi yang luhur ya, hati yang bersih, tidak jengkel, tidak iri. Tessa ngapain tuh? Ini Tessa lagi umbelen. Aduh. Payah. Kok bisa bertahan sampai ini mentalnya gitu? Iya. Ya toh. Lu umbelen lagi. Tessa piye karepe iki? Kamu tuh di syuting jangan serat-serat. Ya Allah. Aku malah gila nih bocah iki. Itu lihat tuh mukanya tuh. Tolong diambil nih Tessa umbelen ini diambil nih. Ini bagus dikasihkan konten nih. 2 detik aja. Bukan nangis, bukan. Umbelen. Karena pasti Reza juga denger ya. Tuh. Ada yang bilang, Ya Allah, kok ini nangis kok. Nangis kok bukan air mata, nangis kok malah air hidung piye iki. artis ini bapaknya Arfi, kan ini kan Iya, spekulasi banyak ya. Ini perasaan Reza sendiri gimana sih nak? Artis ini bapaknya ini, artis ini bapaknya. Jadi ini urusan mama kandung aja belum jelas nih. Iya. Ini ada lagi ya, Reza harus anak segini harus berpikir lagi nih bapak gue enggak, ini bapak gue enggak, ini bapak gue enggak. Karena Tuh, bapak gue itu nggak dicari, tapi ini diperpanjang nih Tesanya ini bapak gue gitu, ya. mungkin perasaannya Reza itu gimana sih nak? Apa dicocokin? Enggak, kalau Reza sendiri ya bunda itu lebih ke ibu. Soalnya kan nanti kalau ibu mengakui bakal tahu. Masya Allah. Reza masih ibu aja. Atau kamu nggak usah lihat gosip dulu lah nak. Ya, Reza enggak lihat gosip. Tessa yang bilang, Reza kamu nggak usah lihat gosip dulu deh, nggak usah lihat di entertainment dulu deh, karena di entertainment tuh kejam katanya. Itu Tessa yang bilang, bukan saya. Iya, kita aja bingung. Kali ini artis ini muncul, besok artis ini, besok artis, kan kita bingung. Dia juga pernah bingung. Aku ini anak siapa sih? Katanya anaknya Aji Masaid. Jiwa aku tambah rusak mah, bingung. Dia ngomong juga, katanya aku anaknya Haji Masaid. Ya katanya ya, ayo, oke kita sapa dulu ini. Ini mungkin yang tahu bapaknya ini. Halo Bang Raffi, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Salam. Mr. Z. Nah, Ini gimana? kenapa Tessa bulat ini nopo ini? Alah aku tuh nonton Tessa umbelen, aku jadi gak ngrungokke ku. Kok kakek cangkem kita saiki? Iya. Ini kayaknya nih dia lagi menjadi host di YouTube
Ray-Ban Story. Ya, Ray-Ban. Punyanya si Ray-Ban Entertainment. punyanya si Pablo. Ya, ya itu. Apa ini Ini. Mr. Z? Mau lanjut aja nggak apa-apa Mr. Z, lanjut dulu putar videonya kalau mau lanjut. Ya, iya ya. Oke ya. Oke, kamu nggak boleh turun sepanjang saya masih ada di sini. Wah, ini jadi Mr. Z bulan ini. Oh enggak, karena kalau kamu turun sudah kemana-mana, ikut mak-mak jadi, ikut mak-mak komplek jadi, ikut mak-mak Facebook jadi, ikut sono jadi, ikut sini jadi. Aku yang bingung. Iya, iya. Kalau di sini itu saya luruskan, kamu harus bicara seperti begini saja begitu. Ya, Siap Mr. Z. sama drum band. Apa tuh? Ngedrum. Ada. Nah, kalau saya lihat tuh ada muncul di sana ribut, ada muncul di sana ribut. Padahal itu bukan hati ya, bukan hati. Tapi ya karena itu ada di mana-mana. Oke, kita dengarkan dulu ini. Kenapa ini si kuning ini, si Tessa itu lagi ngomong apa ini ya? Kita dengarkan. Katanya ini padahal ya masih bingung dia. Kamu pernah ngomong gitu Reza nak? Ya, Oh, ya Allah, sampai mungkin ya namanya kita ya. Pasti dicocokin muka aku, cocok nggak nih ya? Pas nggak jadi gini. Masa ditanyain begitu muka gue cocok apa enggak gitu. Kenapa si kuning umbelen? Nah itu dia. Penderitaannya yang gitu banget tuh. Tapi dia hebat, dia bisa denger, dia bisa ini. Makanya aku bilang ada anak yang hebat, pasti ada ibu yang hebat yang mendidik di sini. Gitu. Itu udah nggak jauh dari Bu Ratih gitu loh kalau aku. Ada anak yang hebat, pasti di sisinya ada ibu yang hebat. Bukan Ya kan Denada ibunya loh. Denada. Ibunya Denada tapi nggak ngasuh, piye, Jal? Oh, siapa tahu doanya ya Mr. Z. Saya kasih tahu nih, ada anak macan ditaruh di kandang kambing, oke, dipelihara di kandang kambing. Jadi kambing apa tetap macan? Anak macan dihidupin, ditinggal di kandang kambing. Taruh di kandang Kambing. kambing. Jadi apa dia? Jadi apa dia? Jadi kambing kah dia? Jadi tetap jadi macan Mr. Z. Macan. Kayak Mr. Z ini, meskipun tua, macan, tetap macan. Begitu, Bang Raffi. Siap Mr. Z, saya serigala aja. Ini aku kuning, Tessa kuning. Oh, biar Kayaknya aku sama. janjian ya aku ya. Iya, betul Mr. Z. Nah, Coba oke. ini kalau ada Tessa di sini nonton, mau naik Tessa? Ada kok Tessa kok nonton kok tadi. Maaf aku umbelen katanya. Kita simak. Karena sehebat ini, setegar ini loh. Kita aja ngedengar gitu mungkin nggak. Batuk lagi aja Tessa. Kebanyakan minum es. Kebanyakan minum es Tessa. Itu Tessa jangan lagi Tessa. Aduh. Tadi umbelen sekarang batuk-batuk piye ta Tessa iki? Apa ya bang ya? Ini bisa tegar, bisa di samping, bisa oke gitu. Kita yang denger sedih nih. Ye, Aduh, megang. Iya. Dapat Gak berondong. boleh. Aduh aku, masya Allah nah. Aduh, ini mungkin Ada umbelnya itu loh, keluar masuk gerak-geruk nih Tessa nih. Alhamdulillah Denada sudah mengakui Reza sebagai anak kandungnya. Itu alhamdulillah ya teman-teman ya. Itu lagi sakit Mr. Z, Tessa. terus kalau Nggak tahu. Mungkin Oh, karena sakit. kontrak tinggi jadi tetap ini. Totalitas ya. Iya, tetap totalitas. Itu bajunya juga baru dijahit, saya telepon tadi yuk. Waduh, niat ini. menurut kamu sayang, kamu nggak trauma kan untuk tampil lagi dimanapun, walaupun nanti misalnya ada lagi nih artis-artis lain yang mencoba
mencoba apa ya, ngomongin ke kamu secara nggak langsung atau ngejudge kamu atau apa untuk membela Mbak D? Kamu nggak? Ada sedikit aja trauma. Jangan. Karena kan waktu itu kan cuma Resa sendiri, posisi kemarin itu cuma Resa sendiri dan seperti kayak ya gitulah, Reza nggak lawan. nggak ada space untuk Resa berbicara. Biar saya jelasin juga soal itu. Nah, Karena saya ini teman-teman, si Iis Dahlia datangin Resa. Resa itu tidak sempat bicara karena Resa itu mendengarkan seperti saya begini. Habis itu selesai. Jadi Resa kemarin tuh hanya mendengarkan, tidak ada space untuk bicara. Ini dijelaskan nih. Omongan daripada Iis Dahlia ternyata ngawur. Ngawur alias gedabrus. Begitu. Iis Dahlia bintang, memang bintang, tapi di sisi pembicaraan itu gedabrus. Ngono loh. Ini Iis Dahlia nonton ini pasti nih. anak ini Play solo. After work. At your Ini iklan, silakan Bang Raffi. Iis Dahlia. Iis Dahlia ngomong apa Mister sih? Loh, kamu gak ngerti toh? Kasus ini. Oke, tak kasih tahu ya. Jadi ngomongnya gini Iis Dahlia. Kamu, Resa, kamu tuh bukan siapa-siapa. Kasian dong kalau memang kamu anaknya ya. Kalau memang kamu anaknya, ngomong nggak usah di media. Ini kamu sudah matikan rezekinya orang. Ini sampai dia di boikot di TV. Akhirnya dia nggak jadi kerja, nggak bisa kerja gitu, Bang Raffi. Oh, tapi kan sebelumnya ternyata katanya udah ada ini kan, apa namanya, usaha untuk menemui Denada kan, kalau nggak salah ya Mister sih ya, benar nggak itu? Udah ditemuin di rumahnya juga nggak dibukain pintu. Nah itu ya nggak apa-apa, memang jalurnya melalui inilah media. Bener. Nah, kalau Bang Raffi ngomong begini aku seneng. Tapi kalau udah di sebelah, waduh saya langsung turun itu. Lanjut ya, lanjut ya. Lanjut. dia pasti akan diam. Cuma apa yang dirasakan itu disampaikan kepada istri saya melalui WhatsApp kan. Istri saya bilang ke saya, jadi darah saya ini langsung naik, dari bawah ini langsung ke atas, mencedak, semua satu abrak itu. Cuma saya alhamdulillah bisa dibatasi, apalagi dengan sahabat saya ini, ditahan emosinya, karena saya kan harus bersikap bijak ya. Bersikap bijak, ini bener nih kata San Mesik. San Mesik tuh anu ya, pijetan ya. Leherku nih tegang-tegang nih. Tempelin koyo aja Mister sih. Kalau ditempelin koyok itu ada bau kan, bau min. Ini San Mesik saya baca. Iis Dahlia jadi seorang ibu. Dia nggak tahu judul awalnya ya Bang. Disangka Resa itu mematikan rezeki Dena. Betul sekali San Mesik. Iya saya tukang pijit Bang. Terima kasih Bu. Ya terima kasih Ibu sudah bicara karena ada tulisannya Mesik. Mesik itu bagus, nggak apa-apa. Karena saya juga ada Mesik panggilan di sini. Tapi ini leher saya lagi tegang nih. Goro-goro, gitu loh, goro-goro Tesa. Nanti Bu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Oke, kita lanjut dulu. Tapi kok diserang saya? Makanya secara psikis kalau dia tidak merasakan terpojok, ya kan, sedih, takut apa, nggak mungkin disampaikan ke istri saya nyampe. Ya mungkin karena dia kesayangan istri saya kan akhirnya kan mungkin juga agak sedikit hiperbola menyampaikan. Jadi saya menangkapnya pun jadi wah kemana tuh sekali. Jadi stage panggung fashion itu karena ditutup Mas ya, ditutup katanya dia itu bodyguard saja melihat dia sudah gak enak, apatis. Segitunya Iya. sampai orang Ya Allah, ternyata ini di tempatnya Sheila Sokya ini.
Di tempatnya Sheila Sofia kalau nggak salah sama Iis ini. Ini katanya dia ya, bodyguardnya di situ katanya sinis. Ini Bang Raffi, tolong dihubungi Sheila Sofia tuh. Jangan sinis-sinis lah sama Reza. Ini orang lagi kena mental ini. Ini kalau Raffi nggak terima begini dia lagi ke belakang tuh teman-teman. Kita lanjut dulu. Dengar Mister Z, dengar. Anak kecil Hah? Dengar. Bodyguard Oh, siapa? dengar. Bodyguard siapa? Tessa Saukia. Tessa. Siapa jenenge wi? Sheila Ya. Saukia. Ya Mister Z. Lagi tampil di sana. Ada bodyguardnya Sheila. Tapi dia merasa dipandang sinis. Iya bener juga sih, namanya juga bodyguard. Masa bodyguard ketawa-ketawa emangnya Nah, itu bencong? dia. Ya, Lagi juga masa mungkin keadaannya kan lagi capek juga Mister Z. Itu kan subjektif Mister Z. ya nggak bisa. Maksud saya begini, yang namanya bodyguard itu susah senang ya mukanya harus serem. Harus kaku. Iya, kayak aku iki lho, ngene iki lho. Bareng ngono guyu dhewe ngono lho. Kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. begini disalahin. Makanya kan Kamu siapa? sampai dulu sama bodyguardnya. Kamu siapa? Kamu siapa? Enggak bilang, kamu nggak lihat muka saya siapa gitu. Dari mukanya aja kita udah tahu siapa. Tessa aja banter-banter engko watuk meneh. Jujur ya, dari mukanya aja masa nanya lagi. Ah, ini anak ini nih. Betikek banget, Mak. Apa hidung ini semua? Terus kamu bilang apa? Ya saya Reza ada kegiatan di sini gitu. Ibu waktu itu nggak ada, itu pasien juga Saya saya. di make up mungkin untuk mama Itu yang juga, tapi tempatnya berbeda. Super berbeda. Saya salut loh lihat ibu fashion bareng Reza gitu. Apa ya? Kelihatan di situ ibu itu seperti tulus banget gitu menampingin Reza gitu loh. Salut loh saya mah. Bener Kalau Tessa ini kalau ngomong ya sedikit-sedikit ada bumbu-bumbunya ya teman-teman ya. Tapi teman-teman tidak ada salahnya kalau teman-teman tap-tap layar lah. Bagaimana menurut pandangan Bang Raffi seorang Tessa Mariska ada di sini Bang Raffi? Ya, kalau pandangan saya Mister Z untuk Tessa Kaunang bukan? Oh, Tessa Mariska salah. Tessa Mariska ini keberadaannya nggak masalah, yang namanya host ya Mister Z. Cuman penilaian dia sebagai host ini terlihat subjektif sekali nih Mister Z. Banyak sekali komentar-komentar yang penilaian ini apa ya, Ini mohon maaf ya Bang memperkeruh Raffi nih. kayaknya sedang didubling sama pihak lawan. Jadi suaranya itu putus-putus Bang Raffi. Oh, Mas. Mohon maaf sekali ya. Iya. Sepertinya tenggelam timbul begitu Bang Raffi. Waduh, ini disadap FBI kayaknya Mister Z. Iya betul itu. Benar ya. Saya juga ini sedang dilaporkan juga. Nggak apa-apa, dilaporkan aja nggak apa-apa. Kita dengarkan lagi ya. Ya, lanjut ini Mister Z, lanjut. Iya berdua tampil dengan Reza gitu kan. Dari wajah ya kelihatan ya itu tulus banget sih ibu ini sampai jadi passion. Kamu senang passion berdua sama mama? Alhamdulillah seneng banget. Senang ya, masya Allah. Nah, Reza katanya pernah jadi, maaf ya nak ya, Iya, enggak. pernah jadi driver ya, Iya, driver iya. online ya nak ya. Ya, Ya, secara kamu kalau benar ini kita ya kan kita udah mau tahu udah mau benar ya. Nenek kamu siapa, mama kamu siapa ya Bu ya. Iya. Orang kan tahu ya dan sayang waktu Reza pakai supir online ya, Iya. driver online ya. driver online. Nah, waktu itu Reza tahu nggak, waktu Reza jadi supir itu, Ya. bahwa Reza itu sebenarnya mempunyai nenek seorang artis besar dan Ya. mempunyai ibu seorang artis juga. Tahu nggak nak? Tahu setelah kan Reza tahunya itu setelah lulus SMA udah jadi pada saat itu ya pas Reza driver online itu sudah tahu. Gue tahu, Sudah tahu. tapi Tahu ternyata teman-teman. Reza lakuin. Ya, Reza nggak mikir,
gue ini sebenarnya siapa gitu. Masya Allah, tulus namanya untuk demi cicilan mobil itu. Iya. Wes Tesa, nah wes ngene iki nggarap Tesa. Wes barah. Capek. Besok lagi ya teman-teman ya. Bang Raffi silakan Bang Raffi, ini Wes, saya akhiri silakan. dulu lah. Ya. Tapi suara saya Silakan, jelas ini silakan. Mister sih. Iya, kalau Tesa ini kalau diberikan keleluasaan, wah, kacau ini. Ya. Tapi Itu gini Mister Z itu tema judulnya Mister Z itu dia di sudut ketawa-ketawa. Silakan Bang Raffi. udahlah kita kalau Tessa ini udah cukup kita bicarain nama Tessa itu cukup kita sebut Tessa udah gitu aja nggak usah panjang kita ngomongin nggak habis 1 bulan kita ngomongin Tessa ini Mister Z. Oke, kalau pendeknya Tesa gimana? Pendeknya Tesa. Pendeknya Tessa itu lebih baik diam aja lah dia diam itu Oke, lebih baik. pendeknya Tesa lebih baik ya. Panjangnya baik, Tesa. Panjangnya Tesa. Panjangnya Tessa lebih baik diam. Nah, itu. Ah, ini kalau ditanya pendeknya Tesa, tes. Itu pendeknya Tesa. Jawabannya tes, langsung diam. Oh iya, siap. Kalau panjangnya Tesa gimana? Tesa gitu. Oke.